warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Karanganyar, Bapak Caka Waluya SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Karanganyar. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Laboratorium IPA SMP Negeri 3 Karanganyar untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan rangkaian acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang keempat yaitu doa, acara yang kelima diseminasi budaya positif di sekolah, acara yang keenam yaitu lain-lain yang akan diisi oleh rapat dinas, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Karanganyar kepada Bapak Caka Waluya SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP 3 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta diseminasi pada hari ini, yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Supri Martono Teguh Raharjo SPD, yang pada kesempatan siang hari ini melaksanakan kegiatan
diseminasi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan siang hari ini kita ada di tempat yang cukup sejuk di laboratorium IPA untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang wajib dikerjakan oleh calon guru penggerak. Ibu bapak yang saya banggakan, mari kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan di dalam kegiatan ini kita diharapkan mampu untuk mendapatkan informasi, kemudian timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi yang nantinya disampaikan oleh narasumber dalam hal ini calon guru penggerak. Supaya apa? Supaya yang disampaikan ini benar-benar bisa kita melaksanakannya, yaitu tentang budaya baik, budaya positif di instansi kita, di tempat kita kerja, yang pada gilirannya nanti layanan kita akan lebih maksimum dan anak-anak kita tentunya lebih terlayani dengan baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengajak kita semuanya, yuk kita ikuti kegiatan ini dengan baik agar kita bisa memperoleh informasi yang disampaikan secara utuh sehingga mampu menimbulkan kesadaran untuk kita bisa menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi itu untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jakawalia SPD MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu doa kepada Bapak Imam Termuti SPDI MPD, kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadina wa qulina min sholih habibati hajatina wa hajatikum wa hajati man hadar fi hadzal majlis wa hajati Bapak Supri Ma'amama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka ala ashabi rasulillahi ajmain. Hamdan fi ni'amahu wa ikafahu masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna tubna bi jamil abwab wal abwab wa taqtilana min jami' amri hajat taghfir jami' zir wa tarfa'na indaka ladal tuballighna salati bi jami' kharati fi hayati wa ma'ad al-mabad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma nas'aluka bismika al-'azam al-maqdum bi nuri wajhika al-'abd bil makhluk khalli qalbi nabiyyika rasulika Muhammad. As'aluka bismika al-'azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'alliqa bi wal-'adl wa bi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Rasulullah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhammadin sini hayatil wujud wa sababi 'azami likulli qalbin
الإيمان تحفظني القرآن تحفظني الآيات نور الجنة ونور النذر إلى وجهك وعلى رسوله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Turmuti SPDI MPD yang telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga dengan dipanjatkan doa tadi, kegiatan hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan diseminasi budaya positif di sekolah, saya ada pantun, mohon dijawab dengan cakep. Ya. Bang Toyib punya taman, terkena hujan menjadi basah. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita simak diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Supri Partono Teguh Harjo, calon guru penggerak angkatan 9. Monggo Bapak Supri Partono. Oke, ada iklan yang lewat ini dari kopi kapal api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala SPD Negeri 3 Karanganyar, Bapak Jaka Mali SPD MPD, yang kami hormati segenap wakil Kepala SPD Negeri 3 Karanganyar yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang manusia. Jadi nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita untuk merupakan fondasi kita untuk berperilaku, bersifat positif dan mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, contohnya misalkan, nah nilai-nilai yang dibuatkan dalam profil pelajar Pancasila ini yang sudah termasuk disepakati, ya, ini juga universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Orang sholat mungkin, kenapa kamu sholat? Karena saya yakin dengan sholat saya akan selamat dunia dan akhirat. Sudah yakin, ya. Berbeda pada waktu kita kecil, mungkin motivasinya belum keluar sendiri. Waktu kita kecil, sholat, kenapa sholat? Ben itu mau menang labiannya. Nah, itu ada motivasi dari orang lain sehingga sholat. Tapi kalau besok tidak dibelikan lagi, orang belum sholat, tidak mau sholat, nah itu berarti motivasi dari luar tidak bisa mendorong motivasi dari diri sendiri. Tapi berdasar berkembangnya waktu, maka motivasi dari yang keluar dari dalam sini akan keluar. Contohnya kita sholat, kita beribadah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Itu keyakinan yang kita miliki. Maka dengan keyakinan itu kita akan termotivasi untuk melakukan suatu kewajiban, ya. Contoh dari nilai kebajikan yang lain, misalkan toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, kerjasama, komitmen, empati, tanggung jawab, kedamaian, percaya diri, kesabaran, kehormatan, kebaikan atau keselamatan dan keinginan itu termasuk beberapa nilai kebijakan yang lain, dan masih banyak lagi tidak bisa saya sebutkan di sini. Contoh lain misalkan kita waktu pandemi. Nah, waktu pandemi kan kita disuruh menggunakan itu yang masker, ya. Nah, dulu waktu kita pakai masker, untuk apa sih pakai masker? Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang tidak memakai masker akan didenda. Nah, sehingga kita memakai masker. Nah, seiring berjalan waktu kita termotivasinya dari luar.
khawatir didenda di perjalanan. Setelah kita melihat berita, oh kok kebanyakan yang terkena COVID adalah yang tidak menggunakan masker. Nah, dari itu kita terpikir yakin itu tentang kebaikan atau keselamatan, maka terus kita menggunakan masker. Nah, akhirnya motivasi dalam diri keluar. Jadi yang dibuat seperti itu. Apabila anak-anak kita motivasinya sudah keluar sendiri dari dalam mereka sendiri, insya Allah semuanya budaya positif akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti itu menurut teori kontrol. Nah, kemudian kita tidak lupa dengan kebutuhan manusia. Sebenarnya manusia berperilaku karena mempunyai kebutuhan. Ada 5 kebutuhan yang disampaikan di sini, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan menjadi bagian dari kelompok dan kerjasama. Itu kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ini ingin menguasai, yaitu hubungannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan, ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini seusia anak-anak kita yang SMP ini ingin mencoba hal-hal yang baru, sehingga kemarin ada yang mau menato tangannya, wah jebul gagal malah tangannya pada terluka-luka kayak gitu ya. Saya juga rasa ngomongin, wah kamu mau ikut-ikut yang seperti itu tidak baik ya, karena itu apa? Ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Antusiasme itu termasuk kebutuhan dari manusia. Dan anak-anak kita kadang melakukan perbuatan juga karena adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut ya. Nanti kalau waktunya cukup ada studi kasus mungkin bisa membahas seperti itu. Lanjut. Nah, untuk penguasaan maka beri kesempatan murid untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dengan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Kita ajak anak sharing, kita ajak anak membuat keputusan, menyampaikan pendapat ya. Makanya ada kegiatan belajar diskusi. Di diskusi itu anak kasih pendapat. Saya juga berusaha pada pelajaran matematik, setiap ada soal saya berikan kesempatan anak untuk maju. Tidak langsung saya teliti, tapi biar jawabannya bervariasi. Nah, dari itu baru kita analisis mana yang benar. Dan dengan seperti itu anak merasa senang. Karena apa? Karena kebutuhan untuk penguasaan diberikan ya, yaitu untuk diberi kesempatan membuat keputusan. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, guru harus mampu menerima murid sesuai dengan kodratnya. Nah ini, saya bocah orang bisa matematik belas ya, memang kodratnya sudah tidak bisa, bagaimana lagi ya? Dan sekolahnya di SMP 3 Negeri Karangannya lagi ya. Sudah berarti memang dari Gusti Allah sudah ditujukan di SMP 3 Karangannya, kamu diopeni gitu ya. Nah, ya bagaimana lagi? Yang penting kita sudah melakukan, kita sudah berproses, dan insya Allah memang kalau memang mereka menguasai, kodratnya bisa menguasai, maka akan bisa menguasai. Kecuali tidak ada usaha. Nah, itu ya. Seperti yang disampaikan Mbah Kiai Maimun Zubair, bahwa kita sebagai guru, yang penting kita sudah berproses, tidak usah mikirin anaknya bisa atau tidak, kita serahkan saja kepada yang di atas ya. Kecuali kita belum berproses, itu jadi masalah. Tentunya proses yang baik, proses yang sesuai dengan tuntutan, bukan yang asal. Kemudian menerima murid dan kodratnya dan mampu berkolaborasi ya. Kemudian kesenangan, guru harus mampu menyelesaikan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini biasanya guru matematik ini yang tidak menyenangkan ya. Terus menang, awan, panas, sumuk, menang baik, ngantuk ya. Angel, nah itu. Maka saya sebagai guru matematik harus bisa menciptakan agar anak bahagia ya. Makanya saya sekarang sedang belajar apa?
belajar untuk berusaha sabar, dan sabar memang angel ya. Bapak Ibu ya merasakan sama aja dengan saya, tapi memang harus berusaha. Insya Allah dalam usaha kita sabar, insya Allah ada. Ya saya langsung dengan mereka lah Pak. Soalnya saya bukan dia bukan teman lain. Oh, betul. Pasti kalau orang itu kalau soal sampaikan bukan. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar kan. Mempertanyakan hati dari sesuatu yang penting. Kalau itu orang tidak berkata-kata yang Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah terus padahal saya pasti bela diri loh. ya pasti ya. Tapi kamu boleh kamu boleh untuk tidak berbuat seperti Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang memperhatikan Mas. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan Mas atau cepat ya? Enggak lah Pak. Sampai Pak. Jadi keyakinan sampai mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya selalu dari orang lain. Di saat itu saya kecil emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting untuk kamu. Yakin lah Pak. Ya, jadi kita kamu Potong ya. Nah itu salah satu contoh menjalankan segitiga restitusi. Jadi tidak fokus pada persoalannya, salahnya, tapi fokusnya adalah menemukan solusi yang diantaranya adalah keyakinan, meyakini keyakinan yang sudah disepakati. Makanya fokusnya hanya menghargai orang lain agar timbul dalam diri anak tersebut sifat menghargai dan tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Itu yang namanya segitiga restitusi. Dan bisa melakukan itu jika guru sudah sampai tahap sebagai manajer dalam 5 kontrol guru. Kalau seperti saya, karena masih penghukum yang harus belajar terus, ya butuh sabar kok. Ada BPD di segitiga restitusi, waduh, ya harus sabar sekali. Mungkin hukumannya keluar terus ya, tapi itu satu prinsipnya, belajar. Insya Allah dengan belajar, asal kita punya niat, insya Allah kita bisa melakukan restitusi. Dan yang namanya restitusi itu harus kita sampaikan ke anak. Mau enggak saya restitusi? Ya. Kalau anak tidak mau ya sudah, berarti dengan tindakan yang lain. Ya, karena ini restitusi adalah membangkitkan motivasi dari diri anak agar melakukan yang sudah diyakini. Itu adalah restitusi. Nah, kita sudah sampai restitusi. Mohon maaf, tutup dulu. Nah, dengan demikian dengan segitiga restitusi maka berakhirlah untuk kegiatan diseminasi ya, tentang budaya positif. Untuk selanjutnya kami kembali ke Bu Ning setelah membawa acara dan nanti dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Supri Makawatung Bulanco yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya yaitu lain-lain kantor dinas yang akan diisi oleh Bapak Cakawaluya SPD MPD. Kepada Bapak Cakawaluya SPD MPD kami persilakan. Terima kasih, saya minta waktunya beberapa saat, tapi tidak usah kreatif ya, anak-anak membuat peraturan itu kreatif. Bahkan ada yang menuliskan
tidak boleh orang lain masuk ke kelas 7B. Ternyata saya ingat kasusnya Syukur dari kelas 7D dicari-cari ternyata ngumpet di kelas 7B karena 7B waktu itu ada tugas, tidak ada bapak ibu gurunya karena ada halangan. Nah kemudian setelah membuat peraturan, kemudian saya minta untuk mengumpulkan, menempelkan. Ini kegiatan menempelkan, setiap anak maju satu persatu, otomatis melatih anak untuk berpartisipasi, melatih anak untuk berani maju ke depan. Setelah itu, setelah saya minta untuk maju menempelkan, kita membuat kalimat positif karena kebanyakan kalimatnya adalah tidak boleh seperti itu. Kalimat positif misalkan apa? Tidak boleh lari, kita ganti dengan harus jalan misalkan. Nah, ini ada 2 video ya. Setelah anak menempelkan dan membuat kalimat positif, nah di sini. Nah, kita pandu karena tidak semua anak bisa. Misalkan tidak boleh membuang sampah, kita buat membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli, kita buat stop bullying seperti itu. Tidak boleh mencontoh, tidak boleh mencontek, kita buat kalimat jadi jujur dalam mengerjakan ulangan. Ini saya buat sekilas ya karena waktu. Kemudian setelah itu kita baru menuju ke yang namanya merubah dari peraturan kelas menjadi nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini. Dan akhirnya tercapailah. Jadi kita kelompokkan ini masuk ke keyakinan mana seperti itu. Tergantung kreativitas kita dan berdasarkan keyakinan yang sudah ada. Ini saya kelompokkan berdasarkan keyakinan bersama anak-anak. Jadi anak bisa ikut berpartisipasi. Kalau tidak boleh nyontoh berarti masuk keyakinan apa? Jujur. Kita masuk ke jujur ya. Kebetulan kelas 7B ini anaknya rame ya, suaranya seru-seru dan juga tapi aktif ya, aktif sekali. Bahkan ada anak yang kecil aktif lari kemana-mana ya, setiap pelajaran. Namanya Hasif ya, kadang musim aja melakukan baik tetap candana LCD guyon tapi ya, cuma tertawa saja. Nah setelah itu terbentuklah yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini anak saya suruh menuliskan dan kemudian menandatangani, ditempel kemudian ditandatangani. Ini videonya saya percepat saja. Nah ini hasilnya. Peraturan kelas yang jumlahnya 32 bisa disingkat bersama-sama anak hanya menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 ya. Hanya 5 saja. Nah, ini tidak terlihat tulisannya tapi saya foto. Hanya 5 saja. Ada jujur, ada saling menghormati ya, jadi kalimatnya singkat. Cuma jujur, saling menghormati, seperti itu. Stop membuli, jadi tidak terlalu panjang. Nah ini keyakinan kelas ini diharapkan masuk ke jiwa anak agar keluar motivasinya dengan meyakini hal-hal tersebut. Saya mengerjakan ulangan mau sendirilah, tidak mau nyontoh, karena saya yakin dengan saya tidak nyontoh saya berarti anak yang jujur. Nah seperti itu. Bukan karena kalau nyontoh nanti ketahuan Pak Teguh dikasih nilai 0. Nah, kan beda dengan karena biasanya jadi anak yang jujur. Nah, kan kita jujur seperti itu. Itu adalah waktu kita melaksanakan kegiatan membuat kebajikan kelas. Kemudian dilanjut ya. Semoga ini tidak. Nah, contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Dilarang terlambat, maka keyakinan kelasnya adalah disiplin dan tepat waktu. Dilarang membuang sampah, selalu menjaga kebersihan. Tidak boleh berisik, saling berbicara dengan sopan. Tidak boleh mengganggu teman, saling menghormati dan menghargai.
Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan digunakan untuk apa? Untuk penanganan anak yang melakukan kesalahan. Kadang kalau anak melakukan kesalahan, kita melakukan 5 posisi kontrol guru pada anak. Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ya, tingkatannya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Paling bawah adalah sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu boleh merefleksi diri sendiri, saya itu biasanya sebagai apa ya? Kalau saya jujur saja penghukum. Ya, saya penghukum. Ada anak datang terlambat, ngadeg nangaron. Nah, penghukum itu ya, karena hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu kadang spontan, kalau konsekuensi sudah disepakati, ya, walaupun sama-sama hukuman sebenarnya. Penghukum paling bawah, kemudian naik pembuat rasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Punya kok salah ya kalau Pak Guru ya, terus dipikir teman di rumah ya, itu membuat rasa bersalah. Teman, sebagai teman kita ngobrol selayaknya teman. Bagus juga guru dengan personality sebagai teman, tapi ada efek-efek yang tidak baik. Jika guru tersebut tiba-tiba tidak menjadi teman lagi, maka motivasi anak bisa turun. Kemudian pemantau itu biasanya melihat anak sesuai dengan aturan. Ya. Aturan apa yang kamu langgar, aturan apa yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan, itu memantau. Tapi dalam nada yang tidak keras, berbeda dengan menghukum. Kalau menghukum kadang suaranya keras. Kemudian posisi yang tertinggi adalah manajer. Manajer itu sudah masuk teman, pemantau, manajer, ya. Tapi kalau manajer itu mengkolaborasikan, merembuk, mendiskusikan kesalahan dari anak agar anak tidak melakukan lagi dan agar anak tetap mempunyai karakter bahkan yang lebih kuat. Ya. Nah, saya sedang berusaha menjadi posisi sebagai teman atau pemantau, walaupun sekarang belum masih menjadi penghukum. Dan kita berusaha untuk tetap bisa menduduki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi orang nesu-nesuan ya. Tapi kita ajak sharing dari hati yang paling dalam dan dalam sekali ya, agar anak mengeluarkan segala keluh kesah. Nah, terus kita bimbing apakah sudah sesuai keyakinan yang disepakati. Terus kamu mau melakukan apa dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menjelaskan ini ya, karena sudah jelas tadi sudah saya jelaskan. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu ada kuis. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kira-kira itu posisi kontrol apa, seperti apa? Ayo kita tidak bantu Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, seperti apa? Guru. Pak Teguh sebagai apa kira-kira? Guru. Manajer. Oh, manajer. Pemantau? Wah, bukan. Sebagai apa kira-kira? Sebagai teman. Oh, teman. Ya. Kan itu seperti dengan teman kan? Teman. Patuhi aturan saya atau awas. Wah, ini. Nah, ini Padahal manajer. seperti itu jujur aja. Awas boy. Itu sebagai apa? Manajer ini. Penghukum ya, ini yang tidak boleh. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini apa? Apa Pak? Apa? Ini adalah pemantau. Oh, pemantau. Menghubungkan dengan aturan yang berlaku. Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini posisi apa kira-kira kalau dari kalimatnya? Manajer. Nah, sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, suaranya juga datar. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kepriye? Bukan apa? Pembuat rasa bersalah. Biasanya anak kalau sudah seperti itu langsung kehilangan orang tua, gue nangis kan gitu ya. Kadang seperti itu. Kalau yang hatinya seperti Obi Mesak. Karena Bu Vidya tidak tahu Obi Mesak ya. Kalau Bu Siti tahu. Nah, ini hukuman dan konsekuensinya. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba.
Ya, anak tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah. Kemudian hukuman diberikan berupa fisik atau psikis atau kalimat. Kalau konsekuensi sudah terencana. Kalau kamu datang terlambat, besok duduknya paling belakang. Nah, itu konsekuensi misalkan. Murid sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensinya tergantung dari kesalahan yang dilakukan murid, tidak asal. Tidak bawa sepatu disuruh misalkan lari-lari. Nah, itu tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian cara menangani anak, kalau apabila posisi kantor kita sudah manajer, maka kita bisa menangani anak, menangani kesalahan-kesalahan anak dengan yang namanya restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar sebenarnya restitusi ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara prosesnya kolaboratif, kita ajak diskusi, mencari solusi atas dirinya. Biasanya dihubungkan dengan keyakinan ya. Nah, ini ada beberapa hal restitusi: mengajak murid mengidentifikasi kembali tindakannya, kemudian menganalisis, memikirkan langkah yang tepat dalam memecahkan masalahnya, kemudian fokusnya pada solusi atau pemecahan masalah, bukan pada masalahnya ya. Ini restitusi, sehingga ada langkah-langkah. Yang pertama itu ciptakan suasana positif, ajak murid untuk berpikir dari kesalahannya, dan beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang melakukan kesalahan datang jangan langsung digebrak-gebrak, kamu salah, jangan. Karena anak sedang tidak stabil identitasnya. Saya yakin anak yang melakukan kesalahan itu pasti hatinya tidak tenang. Maka kita stabilkan dulu. Setelah distabilkan dengan kalimat apa biasanya? Kalimatnya seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau kalimat itu kan tidak ayat, berarti orang kutrok gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada yang lebih parah. Nah, apa dan ayat? Misalnya kita jangan kita lah. Misalnya ada anak bolos. Dulu ada anak bolos 1 bulan, kamu 3 minggu, lebih mending. Nah, kan dan ayat don istilahnya ya, artinya tertata. Setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu sih? Alasannya apa? Karena apa? Karena anak melakukan sesuatu karena ada 5 kebutuhan tadi yang saya sampaikan. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan itu: penguasaan, ingin dihargai, ingin kebutuhan hidup, senang dan lainnya. Iseng termasuk kebutuhan kesenangan ya. Ada anak ngluwih kaca, ini kan iseng itu. Kemudian disampaikan juga apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah divalidasi tindakannya yang salah, kemudian kita baru menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya, jadi anak digali, tidak fokus pada masalahnya. Masalahnya anak memecahkan kaca, tidak usah ke situ. Tapi kita gali anak itu keyakinan apa. Oh tidak, oh harus menjaga barang sekolah. Nah, fokusnya ke situ. Ya. Kalau menjaga barang sekolah, kira-kira jadi bagaimana? Oh, jadi baik, sekolah terkondisikan dengan baik, misalkan itu. Jadi sesuai dengan yang sudah diyakini, ya. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, ini saya tampilkan video tentang restitusi. Semoga sinyalnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Ada yang tidak berangkat? Apa namanya? Izin. Ya. Bangsa juga sakit. Semoga yang izin dan sakit segera diberi kemudahan untuk bisa berangkat sekolah lagi. Nah, untuk hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan membuat keyakinan kelas.
kata yakin berarti percaya, ya. Karena keyakinan kelas berarti percaya dengan kelas. Maksudnya apa keyakinan kelas itu? Kalau bahasakan yang namanya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang agama, kemudian budaya, negara, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebaikan sekolah atau kelas masing-masing. Contohnya pada saat pandemi, kalian disuruh menggunakan masker. Mungkin pertama bukan merupakan keyakinan, tapi merupakan peraturan. Silakan peraturan yang tidak menggunakan masker didenda 100.000. Nah, tapi kalau merupakan keyakinan, kalau kamu pakai masker, kita pakai masker, insya Allah aman dari penyakit. Maka kamu merasa yakin bukan karena didenda, tapi karena yakin kalau pakai masker, insya Allah selamat. Contoh lagi, mau berkendara pakai motor, ada aturan berbunyi, jika tidak menggunakan helm pada saat menggunakan motor, didenda 500.000 misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, saya mau menggunakan motor walaupun 100 meter jaraknya, kalau kamu yakin untuk keselamatan, maka akan menggunakan helm tanpa disuruh, tanpa ditakut-takuti, karena kamu yakin dengan pakai helm insya Allah lebih selamat jika jatuh. Itu yang namanya keyakinan, ya. Jelas? Nah, untuk membuat keyakinan jelas, nanti pertama kita akan membuat peraturan kelas. Untuk peraturan kelas nanti saya bagikan kertas kecil-kecil, nanti kalian membuat peraturan kelas satu saja, ya. Kita bercurah pendapat, silakan kira-kira yang bagus untuk kelas kita peraturannya yang bagaimana isinya, ya. Tidak boleh kata pendapat atau yang apa, silakan. Nanti kalau sudah ditempel di papan tulis, nanti berurutan dari sebelah sana, ya. Sebelah kiri urutan satu-satu maju, kemudian ditempel di papan tulis secara berurutan juga. Nanti terus kita kelompokkan mana peraturan kelas yang sejenis, ya. Kalau sudah dikelompokkan, kita ganti kalimatnya. Kalau peraturan kelas sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Misalkan jangan berlari-lari, diganti sebaiknya jalan. Yang jalan berarti jalan, kan? Siswa tidak boleh berlari, jadi saja siswa berjalan saat masuk kelas. Itu jadi kalimat positif. Nanti setelah menjadi kalimat positif, kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Nanti kalau keyakinan memang sudah terbuat, disepakati. Kalau sudah sepakat berarti didudukan dengan tanda tangan. Kemudian ditempel di kelas agar kamu selalu ingat bahwa di kelas ini sudah ada keyakinan yang harus kalian laksanakan. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak. Ya. Ini ada beberapa warna, tapi fungsinya sama saja, ya. Pakai yang kuning saja. Nah, nulisnya jangan terbalik. Di sini ada yang lem, nah nulisnya jangan tidak ada lem, ya, lem. Nah, itu. Nah.
Waktu 5 menit untuk menuliskan satu peraturan kelas. Mulai sekarang. Sepakati tulisnya seperti ini ya. Landscape, bukan potret, tapi landscape ya. Landscape. Di tempat yang tidak ada linknya. Sudah 5 menit. Nah, sekarang silakan nanti berurutan maju ke depan, ditempel, ya. Berurutan jangan tidak rapi. Kita bawa nanti lagi. Ya, paling tidak ada 8 lah ya. Silakan yang belum sambil menulis, yang sudah bisa langsung maju. Mereka selanjutnya tidak usah dikasih nama.
sekalian di MN cuma dipasangin lagi ya. Dimatikan sedikit. Ya, sekalian yang maju. Ya. Datang ke sekolah. Tidak boleh membuli teman. Oh, itu sama aja ya. Berhenti membuli atau stop membuli. Lagi tidak boleh berdiri saat ada guru. Nah, berarti sama dengan ya. Perhatikan ya. Konsentrasi saat belajar. Nah, ini tadi. Ini kita ganti konsentrasi saat pelajaran. Nah, kemudian siswa berangkat tepat waktu. Nah, ini sudah bagus, ini sudah positif ya. Berangkat tepat waktu ya, sama. Selalu kewajiban dari guru akan berapa dengan bagus. Ini juga sudah bagus, sudah positif. Mengerjakan tugas dari guru. Tidak boleh bersin saat pelajaran. Ya, berarti tenang ya. Tenang saat pelajaran. Tidak boleh membuli, sama aja. Membuang sampah juga sudah ada. Kemudian kelas lain tidak boleh masuk juga sudah ada, hanya untuk kelas 7B. Kemudian kelas harus gampang diatur. Nah, kelas gampang diatur, nah itu juga sudah positif ya. Kemudian piket bersama-sama. Nah ini gitu sih, kebersamaan. Nah, kebersamaan menjaga kelas. Menjaga kelas. Jadi harus kompak satu kelas, menjaga kelas, menjaga kebersihan, keamanan, ya, dan kesehatan anak-anaknya. Jangan berisik di kelas juga ada. Peraturan sekolah tidak boleh lari di kelas. Berarti apa ini kalau tidak boleh lari di kelas? Sebaiknya pada waktu saat masuk kelas harus dengan jalan atau tenang. Jalan saat di dalam kelas. Kemudian tidak boleh berlari sama dengan tadi. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Itu juga baiknya apa kalau dilarang? Ganti apa? Ya. Makan minum saat istirahat. Nah, kan positif itu. Nah, ini makan dan minum saat istirahat. Ini positif ya. Kemudian tidak boleh berisik saat jam pelajaran, tadi sudah ada ya. Kemudian laki-laki dilarang mewarnai rambut dan memakai genang. Nah, berarti peserta didik harus selalu menjaga kerapian. Nah, ini kita ganti menjaga kerapian. Menjaga kerapian diri. Nah, harus rapi ya. Ya. Ini sama aja, kita berbicara sudah ada, hanya sudah membentuk peraturan kelas. Kita sudah bersama-sama merubah ke dalam hal yang kalimat positif. Nah, sekarang kita satukan dalam jenis yang sama. Ya, coba ini kita disatukan dulu ini. Jujur saat mengerjakan tugas. Nah, kira-kira sama dengan yang mana? Jujur saat mengerjakan tugas. Coba saya minta salah satu atau salah dua. Maksud saya melihat di sini yang tulisannya sama, ya. Silakan si. Nah, ketua kelasnya, nih.
Nah, bantu saya. Ya, melihat kita kelompokkan dulu yang sama dengan dulu saat zaman kenal atau awalnya tidak boleh mencontek. Ya, nah diambil. Kita tempel di sebelah sini ya, kita satukan. Jadi ke bawah. Nah, bawah. Nah, mana lagi? Yang intinya mengajarkan dengan jujur. Ya. Lagi. Tidak boleh mencontek. Ya, yang bawahnya dengan tidak boleh mencontek. Ada. Kalau tidak ada, kita ganti yang lain ya. Kita ambil yang berhenti membuli. Nah, ini kita tempel di sini. Berhenti membuli, cari coba. Nilai sama itu. Nah, banyak tadi. Iya. Bukan boleh dua aja. Ini. Nah, itu Pak. Nilai sama. Yang lain. Yang satu ya. Ada lagi. Ya. Nah, cari lagi. Yang lain kalau bisa melihat tulisannya sambil membantu ya. Mana lagi yang memberi tadi banyak sekali. Sudah. Dilarang membuli. Kritik ya. Ya, kalau tidak ada, nanti akan kena gua. Kalau tidak. Sekarang yang mendengarkan guru. Nah, mendengarkan guru coba cari. Yang lain kalau bisa melihat, menunjukkan boleh. Enggak kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Oh ini juga ini tidak boleh berisi satu pelajaran ya. Nah, sudah sampai. Nanti itu saya ngomong ke Pak. Oh iya, ada apa? Apa namanya? Nah, ada enggak? Tidak boleh. Nah, ini boleh lah diambil ya. Kan bersih kalau pelajaran kan mengganggu. Sudah tidak. Kalau tidak ada, ini dilema. Buang sampah pada tempatnya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Coba dicari. Nah, cari. Ini yang buang sampah. Buang sampah. Nanti lama-lama habis terkelompok ya. Nah, oh. Terus ada lagi. Oke. Yang lebih ya. Satu. Terus.
banyak ya. Kita mana lagi? Ada 1, 2, 3, 4. Tidak boleh mencontek atau menjalankan dulu. Jaga fasilitas kelas. Tidak ada. Nanti biasanya kelas. Sekarang datang lebih awal ya. Kita tempel lagi. Datang lebih awal. Coba ada. Atau tidak boleh terlambat kalau tadi aturannya. Rajin datang ke sekolah. Boleh. Terus. Bisa lagi. Masih tersisa, ini kita ngomong ya. Perhatikan semuanya ke depan, perhatikan. Ini Pak. Sekarang kita kelompokkan, jaga fasilitas kelas. Nah, kita kelompokkan kemana ini sebaiknya untuk menjaga fasilitas kelas? Gimana? Kita kelompokkan dengan membuang sampah sembarangan. Ini ya, dengan fasilitas tempat sampah. Kemudian kelas gampang diatur. Nah ini kita kelompokkan dengan mendengarkan guru. Sudah rame ya. Kemudian apa lagi? Nah ini jadi satu ini ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Nah, tadi ada ya. Gimana tadi? Yang berangkat sekolah tepat waktu. Gimana? Nah, ini ya, lebih awal ya. Misalnya kecil. Nah, kemudian selalu mengambil tugas dari guru. Nah, ini juga boleh dimasukkan ke dalam kedisiplinan di sini. Tepat waktu ya. Kalau dengan tugas, bukan hanya datang saja. Kemudian, nah 3 ini makan dan minum, jalan, nah, ini jadi 1 ya. Ini berjalan di kelas, ini jalan-jalan semuanya. Tidak berlari masuk kelas. Mana lagi? Nah, tidak makan minum, ini juga ada jadi 1 ya. 1 di sini. Ini kebersamaan. Nah, kebersamaan ini bisa jadi 1 ini. Jadi hanya untuk kelas 7B kebersamaannya. Ini kita tempel di sini. Nah, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok. Ya, yang kita anggap sejenis dan hampir sejenis. Nah sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau kamu peraturan kelas segitu banyaknya, mungkin banyak sekali yang harus ditaati, ya bisa lupa. Nah maka kita press lagi menjadi keyakinan kelas. Nah kira-kira keyakinan kelas yang kita dapatkan apa coba? Berhenti membuli, kemudian tidak mencopet, kemudian kebersamaan kelas, mendengarkan guru, membuang sampah pada tempatnya, datang lebih awal, kemudian tentang peraturan sekolah, jalan-jalan, tidak boleh lari-lari, dan menjaga diri. Nah, kira-kira kita buat keyakinan kelas apa? Pertama. Nah, yang pertama apa? Tidak membuli berarti harus bagaimana? Saling menghargai. Berarti 1 keyakinan.
saling menghargai atau menghargai sesama teman. Ya, saling menghargai. Nah, berarti dapat satu ya. Mana? Tadi yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang bisa masuk di sini? Tidak boleh mencontek. Kemudian apa lagi? Mengerjakan sendiri. Kira-kira apa kira-kira kelasnya? Kira-kira apa? Bersikap jujur bagus. Nah, selalu jujur. Jujur bagus. Kalau kamu selalu bersikap jujur dalam tindakan, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Apalagi, ayo kita ambil yang kebersihan, kemudian kelas, buang sampah, menjaga fasilitas, kira-kira. Itu peraturan. Menjaga kebersihan, berarti hubungannya ke apa? Kebersihan. Ya. Yang ketiga, apa? Jaga kebersihan. Atau bisa masuk kategori tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab itu maksudnya apa? Iya, kalau kamu membuang sampah tempatnya berarti bertanggung jawab pada sampah. Kamu tidak boleh coret-coret saja, berarti bertanggung jawab pada fasilitas kelas. Kamu tidak boleh mewarnai rambut yang laki-laki dan perempuan, berarti bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, sudah dapat 3. Ini sudah masuk ya. Data lebih amal. Nah, ini tinggal 1. Data lebih amal. Ya. Apa? Disiplin dan disiplinan. Disiplin. Nah, sepertinya sudah cukup ya. Coba kita cek lagi. Ada yang ketiga enggak kira-kira? Kebersamaannya Pak. Oh iya, kebersamaan. Nah, ini berarti boleh masuk di sini ya. Kebersamaan. Maksudnya kita semua saling menjaga kelas dari kebersihannya, dari anak-anaknya, dari orang lain. Ya. Seperti yang tadi disebutkan, anak lain tidak boleh masuk ke kelas 7. Bagus sekali usulnya. Kebersamaan bolehlah. Kebersamaan otomatis yang positif. Kebersamaan positif. Nah, kamu cek lagi, kira-kira ada lagi enggak? Atau sudah cukup itu? Sepakat? Kalau sudah sepakat, mari kita tuliskan keyakinan kelas. Coba, Faris. Usul apa, Mas Radit? Dasinya tidak boleh buat mainan, berarti maksudnya ke tanggung jawab. Ya, bagus usulanmu. Itu peraturan ya, maksudnya punya dasi jangan untuk nyabut-nyabuti, tapi tanggung jawab pakai sepatu tidak boleh dilepas, itu juga masuk ke tanggung jawab pada sepatu ya. Dan kedisiplinan, sekolah harus pakai sepatu, disiplin. Bagus, usul yang bagus. Sudah cukup 5 keyakinan kelas? Nah, kalau begitu tuliskan keyakinan kelas. Tulis yang besar ya. Keyakinan kelas 1, 2, 3, nanti di sini tanda tangan anak-anak ya. Silakan ditulis dulu. Ya, ini keyakinan kelas sudah ditulis oleh teman kamu ya. Sekarang kita tempel dan nanti kamu satu persatu tanda tangan di bawah. Ya, tanda tangan nama panggilan saja. Tanda tangan panggilan. Nama lengkap ya. Coba Mas Radit sama sambil dibantu saya. Ini saja. Betul.
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang spidolnya ada warna hitam ini ya. Satu persatu untuk tanda tangan di sini. Yang kecil saja, yang cukup 30 warna. Mulai dari besar. So, ya. Sampingnya. Masuk. Ya. Nah, kalian menandatangani berarti kalian setuju dengan keyakinan ini. Jelas ya? Dan siap melaksanakan. Sambil tanda tangan, mari kita baca bersama-sama biar masuk ke dalam relung hati kita dan kita laksanakan. Ikuti kata-kata saya ya. Keyakinan kelas 7B. Keyakinan kelas 7B. Satu. Saling menghargai. Saling menghargai. Kedua. Kedua. Selalu jujur. Selalu jujur. Yang ketiga, akan selalu bertanggung jawab. Yang keempat, disiplin dalam segala hal. Yang kelima, kebersamaan antar anak-anak kelas 7B. Setiap waktu seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya keyakinan masuk ke dalam hati dan menimbulkan motivasi dalam diri, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang keluar dari diri. Contohnya kalau orang sudah biasa sholat, orang Islam, kalau belum sholat mesti ada yang kurang, maka mesti langsung sudah masuk waktu isya, saya belum sholat, tanpa disuruh, tanpa ingat dosa, tanpa ingat kalimat kalau tidak sholat bisa langsung melakukan. Ya. Ya, dengan demikian membuat kesepakatan kelas, maksud saya keyakinan kelas sudah selesai pada tahap akhir, yaitu tanda tinggal melaksanakan sebaik. Dan nanti kalau perlu, kalau satu semester kok
ada keyakinan lain yang belum tertulis nanti bisa kita sepakati lagi. Ya, kita buat lagi, kita editing lagi, kira-kira dipakai lagi atau ditambah lagi. Ya, itu yang namanya kehidupan. Jadi fleksibel, bisa ditambah lagi apabila masih ada yang belum tercampur. Ya. Ya, sementara cukup dulu, nanti dilakukan lagi tanda tangannya. Ya, dan menuliskan keyakinan kelas. Setelah selesai, nanti tanda tangan dilanjut kembali ya. Terima kasih kalian sudah berperan serta bersama-sama membuat aturan kelas yang menunjukkan keyakinan kelas bersama-sama untuk kebaikan kelas 7. Harapan Bapak kalian laksanakan dengan baik selamanya, ya, karena sudah masuk menjadi yakin, berarti percaya dan bilang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryatno SPD, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 3 Karanganyar Kebumen. Alhamdulillah kemarin saya mengikuti presentasi dari Bapak Suprimartono Teguh Harjo, calon guru penggerak Kabupaten Kebumen, pengembangan budaya positif. Apa materi yang disampaikan menurut saya sangat bermanfaat, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak, sehingga sangat membantu terhadap guru-guru BP khususnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Widya Kusuma Amaningrum, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Setelah kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Suprimartono, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang telah saya dapatkan. Terutama saya sebagai wali kelas dapat menerapkan ilmu yang telah dibuat tentang keyakinan kelas, dan itu bisa saya terapkan ke anak-anak untuk membentuk karakter dan budaya positif di kelas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diterapkannya budaya positif di kelas saya, ternyata sangat bermanfaat, terutama dalam hal kedisiplinan kelas, saling menghargai, dan berkolaborasi antar teman. Semoga kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.